Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum bisnis dan bentuk badan usaha. Ada beberapa dasar diperlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu dapat memberi kepastian hukum. Yang kedua dapat memberikan kesebandingan hukum. Lalu yang ketiga ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Lalu ada beberapa hal dalam harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama, adanya menciptakan kepastian dan stabilitas. Lalu yang kedua, ada mendukung efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan adanya hukum yang stabil dan mendukung efisiensi, bisnis dapat lebih fokus pada pertumbuhan dan inovasi tanpa terganggu oleh ketidakpastian regulasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Lalu ada beberapa peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, wajar, tertib, aman, dan nyaman, maka diperlukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan hal tersebut. Lalu, hukum juga berperan untuk mencegah dan menangani kasus persaingan usaha tidak sehat atau kecurangan dalam dunia ekonomi, seperti monopoli, kartel, dan posisi dominan. Lalu ada beberapa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada stability, yaitu stabilitas keamanan. Lalu yang kedua ada predictability. Dengan adanya kepastian hukum akan dapat memprediksi usaha. Lalu yang ketiga ada fairness. Dengan adanya hukum dapat menciptakan keadilan baik bagi pengusaha dan investor. Lalu yang terakhir ada efektivitas pasar. Ini memerlukan adanya dukungan institusional, kultural, dan perangkat hukum tertentu. Lalu ada beberapa contoh keterlibatan hukum dalam ekonomi. Salah satunya seperti dalam hal perlindungan konsumen, hukum berperan untuk melindungi konsumen dari praktik curang dari produsen, yaitu memberikan sanksi secara pidana maupun perdata. Lalu juga ada hukum berperan dalam bidang hak kekayaan intelektual, yaitu melindungi karya cipta seseorang sebagai hasil dari cipta rasa karya yang tentunya memiliki keuntungan secara komersial, seperti hak cipta, merek, paten, dan tata letak sirkuit terpadu. Nah, hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan, termasuk seperti kontrak bisnis. Kontrak bisnis ini adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi bisnis. Lalu yang kedua ada jual beli, yaitu sebagai perjanjian di mana satu pihak mengalihkan hak atas suatu barang kepada pihak lain dengan harga yang disepakati. Lalu ada juga jaminan. Dalam hukum bisnis ini digunakan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur dalam transaksi bisnis. Lalu juga ada surat berharga, adalah dokumen yang memiliki nilai hukum dan ekonomi serta dapat diperjualbelikan. Pengertian badan usaha dan badan hukum. Nah, badan usaha ini merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan hukum merupakan entitas, sedangkan perusahaan adalah di mana unit bisnis mengatur faktor-faktor produksi. Nah, dengan demikian, unit bisnis memiliki lebih banyak ruang karena unit bisnis mungkin memiliki satu atau lebih perusahaan. Lalu juga ada beberapa faktor-faktor yang menentukan jenis badan usaha. Yang pertama bisa dilihat dari usahanya, seperti perkebunan, industri, dan perdagangan. Lalu yang kedua ada luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai. Lalu yang ketiga ada modal yang diperlukan untuk memulai usaha. Lalu yang keempat ada sistem pengawasan yang dikehendaki. Selain itu juga ada beberapa faktor lain yang menentukan jenis badan usaha, seperti tinggi dan rendahnya risiko yang akan dihadapi. Lalu ada jangka waktu izin operasional, lalu yang terakhir ada keuntungan yang direncanakan. Lalu ada beberapa jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada koperasi. Koperasi ini adalah sebuah badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan, di mana tujuannya ialah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal tersebut, koperasi dibentuk di mana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Lalu yang kedua ada BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara, di mana pemerintah memiliki sebagian besar atau seluruh kepemilikan modalnya. Nah, ada beberapa jenis dalam BUMN ini. Yang pertama ada Perjan, yaitu perusahaan jawatan. Lalu ada Persero, perusahaan perseroan. Lalu juga ada Perum, perusahaan umum. Lalu yang ketiga kita ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta.
Nah, didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. Nah, BUMS ini memiliki dua jenis usaha. Yang pertama ada badan usaha swasta dalam negeri, lalu badan usaha swasta asing. Nah, ada beberapa jenis juga nih dalam BUMS. Yang pertama ada Commandeer Vennootschap atau CV, lalu ada perusahaan perseroan PO, lalu ada firma atau VA, ada perseroan terbatas PT, dan juga yang terakhir ada joint venture. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.